Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Oke, jadi untuk hari Sabtu ini saya ingin mengupdate untuk pergerakan harga nikel dan juga untuk update pergerakan Antam Inco dan juga saya akan update untuk support BBRI selanjutnya ya. Nah, jadi seperti yang kalian juga nyadar ya, mungkin pergerakan Antam Inco yang belakangan ini terjun mengalami koreksi cukup besar. Bahkan Antam pun menyentuh level 2300 kembali ya. Jadi yang awalnya kita cukup optimis Antam sudah mencapai 2600, sekarang turun lagi ke 2300 ya. Dan ini menurut saya karena pergerakan harga nikelnya ya. Oke, jadi kita langsung aja update untuk pergerakan harga nikel. Mungkin yang kalian update, maksudnya pantau pergerakan harga nikel, mungkin kalian nyadar juga bahwa nikel kita terjun cukup drastis ya. Ini kita lihat sendiri terjunnya cukup drastis, dan seperti yang saya sempat diskusi, saya analisa untuk pergerakan harga nikel, saya sering bilang bahwa kenaikan yang cukup pesat itu biasanya diiringi dengan penurunan yang juga pesat ya. Jadi kita nyadar waktu itu dia sempat terjun gap down ke bawah, nyentuh level support, naik ke atas lagi, ngetes level resist tapi gagal dan akhirnya langsung terjun ke bawah ya. Kita lihat jadi pergerakan harganya pun sudah break MA20, break supportnya, terus sekarang sudah break MA50 ya. Jadi break semua trend line-nya dalam seminggu kemarin ya. Jadi nggak maksud saya ya nggak heran kalau misalkan saham Antam dan Inco juga kebakaran ya. Soalnya kita sendiri secara pergerakan harganya pun nikel juga kebakaran ya. Jadi kita update aja untuk pergerakannya. Untuk pergerakannya saat ini tergolong gak aman ya. Soalnya kita lihat sendiri pergerakan nikel pun juga gagal bertahan di atas MA50 yaitu last trend line dari uptrendnya ya. Ini kalau kita lihat secara pergerakan harga suatu emiten yang biasanya relatif uptrend itu biasanya pergerakan harganya dia tertahan di atas MA50 ya. Yang di sini dia sempat break sebentar terus dia naik kembali ke atas sehingga akhirnya dia naik ke atas lagi ya. Nah, jadi harapan kita itu adalah semoga ini pergerakan harga nikel bisa rebound kembali ke atas MA50 ya. Kalau misalkan ternyata pergerakan harga nikel ini tidak bisa break kembali ke atas MA50 dan break level supportnya kembali untuk kembali ke atas MA20 ya, itu menurut saya membuka ruang nikel akan berkonsolidasi atau melemah kembali ya, kembali ke level yang lebih rendah lagi, mungkin ke 1200 211 atau bahkan sampai ke 1140 berdasarkan nikel MCX ya. Nah, jadi seperti yang saya sempat analisa di bagian video saya sebelumnya untuk pergerakan nikel, kita lihat sendiri sebenarnya dari pergerakan MACD-nya juga sudah ada tanda-tanda bearish divergence. Ini kita lihat sendiri dengan mencapai ketinggian dia yang lebih tinggi dari sebelumnya di sini. Kita lihat bahwa secara histogramnya ini sudah mulai melemah ya. Sebentar. Jadi secara histogramnya di 16, di sini hanya 10 ya, 11,2 ya. Sini 16, sini 12, 11 dengan mencapai ketinggian dia lebih tinggi. Jadi emang ada tanda-tanda divergence, terus dia koneksi, nyentuh level support, terus dia naik lagi. Nah, ini kita lihat sendiri ya. Ini ada bearish divergence kembali saat harganya dia naik mencapai level resistnya kembali di level ketinggian dia sama seperti sebelumnya. Ini kita lihat bahwa histogramnya pun bahkan di minus 1,4 ya. Garisnya pun masih turun, harganya mencapai level yang sama, histogramnya pun juga turun, confirm dan nggak confirm bearish divergence-nya dengan pergerakan harganya ya. Dengan dia turun bahkan break level supportnya di sini dan mencapai koreksi yang lebih dalam ya. Dari money flow index-nya pun juga sama, mungkin kalian juga bisa lihat bahwa ada tanda-tanda bearish divergence saat dia mencapai ketinggian dia ke sini. Kita lihat di money flow index-nya dia nggak mencapai ketinggian dia sebelumnya, bahkan lebih rendah ya. Jadi emang overall kita lihat sendiri money flow index-nya trennya ke bawah, momentumnya pun juga mengarahnya ke bawah ya. Jadi cukup disayangkan ya. Yang awalnya saya kira ini mungkin masih bisa tertahan uptrend-nya, tetapi ternyata dia gagal dengan bearish candle yang sangat sangat besar ya sampai break level supportnya ya. Nah, kita zoom in aja ke level 4 jamnya. Nah, ini mungkin 4 jamnya mungkin biar lebih jelas ya. Ini bearish divergence dari dia membentuk seperti kayak double top ya. Soalnya dia menyentuh level yang ketinggian dia lagi. Ini kita lihat dari histogramnya pun, dari garisnya pun saja ya. Ini kita lihat saat dia mencapai
Ini kita lihat ya saat dia mencapai ketinggian dia sebelumnya di sini ya. Ke sini kita lihat secara garisnya pun dia turun lebih dalam ya. Jadi emang secara MACD-nya nih garisnya lebih dalam, turun lebih dalam ya. Terus kita juga lihat dari money flow index-nya juga sama, dia mencapai ketinggian sini tapi money flow index-nya bahkan mencapai level sini ya saja. Dan saat ini per 4 jamnya pun juga mengalami penurunan terus ya. Belum ada tanda-tanda bullish divergence atau apa yang mengarah dia akan mengalami kenaikan ya. Bahkan saat ini terkoreksi hingga menyentuh level oversold. Nah, tetapi untuk per jamnya ini yang cukup menarik dari pergerakan nikel ya. Maksudnya, mungkin secara sekarang saat ini kita bilang, waduh ini nikel kayak hancur nih ya. Maksudnya mau turun terus ya. Nah, tapi kalau kalian zoom in ke 1 jamnya ini sebenarnya 1 jamnya ini udah ada tanda-tanda dia mau naik ya. Tetapi ini seperti saya bilang ini 1 jam jadi belum tentu ya soalnya maksudnya ini baru 1 jam. Jadi kita lihat bahwa saat harganya dia turun lebih dalam ya. Ini kita lihat harganya mengalami penurunan lebih dalam. Maaf. Ini harganya dia mengalami penurunan lebih dalam, tetapi kita lihat dari MACD-nya ya. MACD-nya justru dia sudah mulai menanjak ya. Histogramnya pun juga sudah mulai menanjak. Dan nggak hanya dari MACD-nya, Money Flow Index-nya dia juga sudah menanjak ya. Ini kita lihat sendiri, cukup jelas ya ini ya. Dan ini cukup solid menurut saya pergerakan bullish divergence-nya ya. Dari harganya dia menyentuh di sini, terus dia turun lebih dalam lagi ya. Turunnya cukup jauh. Kita lihat Money Flow Index-nya justru dia naiknya lebih tinggi ya. Maksudnya bedanya juga tinggi. MACD-nya pun juga nanjak ya ke atas ya. Nah, jadi kalau menurut saya dari per jam ini ada tanda-tanda minggu depan nikel kayaknya akan rebound ya. Dan berharap aja dari signal 1 jamnya ini akan ditranslasikan ke, maksudnya kita lihat ya, maksudnya ke 4 jamnya, mungkin 4 jamnya ntar baru menunjukkan tanda-tanda divergence kembali untuk menunjukkan bahwa nikel berhenti turunnya untuk mengalami kenaikan kembali ya. Nah, tapi untuk mengkonfirmasi itu seperti yang saya bilang, kita perlu konfirmasi dengan pergerakan harga selanjutnya ya. Jadi ya berharap aja minggu depan nikel berhenti koreksinya dan mengalami kenaikan lagi ya. Jadi itu untuk pergerakan nikel dan kita update aja untuk pergerakan Antam dan Inco, dan ini saya hanya bahas dua ini aja soalnya ini yang biasanya paling sering ngomongkan dan juga emiten yang saya pantau ya. Nah, jadi untuk Antam sendiri, kalau kita lihat sendiri ini pergerakannya mungkin mirip seperti pergerakan nikel ya, dia sudah tembus level support dan saat ini pun nikel pada hari Jumat kan minus 2% lebih ya. Jadi kemungkinan besar mungkin Senin Antam akan tertekan kembali ya. Targetnya sih kalau menurut saya mungkin dia mungkin akan break level supportnya kembali, mirip seperti pergerakan nikel. Soalnya minus 2% pada pergerakan komoditas itu sangat besar, jadi menurut saya Antam pun juga pasti akan tertekan harganya. Ini kita per day-nya pun emang dia ada tanda-tanda dia turun, belum ada tanda-tanda dia mau naik, emang dia dari level yang sangat tinggi ya, di overbought. Jadi kalau menurut saya emang dia akan koreksi ya, walaupun kita ketahui koreksinya pun ini cukup drastis hingga membreak level supportnya ya. Kita lihat per 4 jamnya juga sama, 4 jamnya belum ada tanda-tanda dia mau naik ya, mirip seperti pergerakan nikel, belum ada tanda-tanda dia mau naik. Dan kalau kalian lihat per jamnya ini emang aja sudah menyentuh level oversold, bahkan menyentuh level 0, terus dia ada rebound. Tetapi kalau dengan pergerakan nikel yang minus 2%, ya menurut saya mungkin akan tertekan kembali ya. Jadi mungkin Money Flow Index baru naik dikit, terus dia akan koreksi kembali ya. Itu pun ya kita harus harapkan kalau pergerakan harga nikelnya akan mengalami rebound minggu depannya ya, supaya Antam berhenti turunnya ya. Jadi sekian saja saya tunjukkan untuk pergerakan Inco. Nah, Inco mungkin mirip ya sama Antam seperti yang ini kita lihat ya, menyentuh level overbought, terus dia saat ini sedang turun, break beberapa level support. Saat ini mirip tertahan di level support, tetapi dengan pergerakan nikel saat ini mungkin akan turun lebih dalam ya. Terus kita lihat per 4 jamnya juga sama, tanda-tanda dia lagi turun, belum ada tanda-tanda dia mau naik sama sekali, lagi terjun ke bawah ini. Dan kalau kita lihat per jamnya juga sama ya, menyentuh level oversold dan sedang naik kembali ya. Jadi overall belum ada tanda-tanda divergence. Menurut saya mungkin Antam Inco perlu menunggu signal dari pergerakan nikelnya sendiri ya. Kalau misalkan nikelnya ya benar dia rebound, minggu depannya mungkin Antam Inco bisa kembali naik ke atas ya. Oke, jadi itu untuk update aja untuk pergerakan nikel, dan untuk yang terakhir mungkin saya akan update sedikit untuk pergerakan BBRI dan juga level supportnya ya. Nah, jadi untuk level supportnya setelah saya lihat kembali, mungkin BBRI ini ada di level supportnya untuk selanjutnya kalau menurut saya itu di sekitar 3670. Jadi kalau untuk antri mungkin kita bisa antri di 3670, dan untuk level support selanjutnya itu di 3370, yaitu
kisaran harga level resist saat BBRI ini berkonsolidasi di masa pandemi ya. Kita ketahui BBRI ini waktu masa pandemi ini berkisaran di sekitar 3.100, 3.200 terus sampai ke 3.300. Jadi support yang paling rendahnya ini untuk saat ini yaitu di 3.370 ya. Cukup rendah ya, dan cukup mengkhawatirkan ya kalau misalkan BBRI bisa menyentuh level sini. Tapi kalau menurut saya mungkin agak less likely ya untuk BBRI menyentuh kembali ke level 3.300, walaupun ya seperti saya bilang ya, maksud saya di market ya anything can happen ya. Jadi ya baiknya kita masih bersiap-siap saja, walaupun menurut saya secara pribadi mungkin less likely untuk kembali ke 3.370 ya. Paling rendahnya kalau menurut saya BBRI mungkin akan ke 3.670 ya. Jadi kalau misalkan kalian sebagai investor atau trader pun mungkin kalian boleh antri di level 3.670 ini ya, nyicil ya gitu ya. Oke, jadi itu saja untuk video kali ini. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bell di sebelahnya supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan upload setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.